Kalian pada bingung kan kenapa setnya kok begini nih, baru nih. Ini adalah setnya Potskui. Potskui dong. Potskui. Jadi kalau Rans itu kan punya Obrol Rans. Obrol Rans ya. Kalau ini Potskui ini sebenarnya ya sama aja sih, tempatnya Kui Entertainment. Kui Entertainment benar. Tapi gue akan bajak Kui Entertainment karena gue susah banget. Gading ini dia lagi lockdown di rumahnya. Jadi gue yang harus datang ke rumahnya dia. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang Gading Martin Duda Hits 2020. Hai. Sampai kapan lu pengen jadi Duda Hits, Ding? Karena gue tahu lu udah punya pacar. Siapa namanya? Belum, gila. Siapa cewek itu? Belum. Yang suka, itu mah suka. Yang di London kan waktu itu ada. Ketemunya di London. Siapa namanya? Julia Estelle. Bukan dong. Kalau itu teman dong. Oh iya, cakep bener. sih. Cakep Kan sih. pacarnya temen kan. Aduh. Kalau lo lihat nih rumah agak sedikit Ini berubah. ya. Ini sentuhan Giselnya udah nggak ada lagi di sini, gue rasa ya. Kan harusnya nggak pakai nama dong. Oh iya kan, nggak apa-apa loh. Ini kan gue kalau dulu kesini kan nganterin Rapatar Iya, sama bener. Gempi ini banyak perubahan. Lu yang dekor semua sendiri nih. Sendiri nekat aja. Tapi kerasa banget pas gue datang nih, hawanya langsung kayak hawanya dingin. Dinginnya tuh maksudnya dingin bujangan lagi gitu. Beda banget ini. Gading sekarang Dengan semangat baru. semangat baru. Juga dengan makanya akhirnya kita Bikin sesuatu yang baru. Akhirnya ini bikin Kui Entertainment. Bikin Kui Entertainment sama lu. Ini salah satu pelampiasan lu. Iya dong. Wow. Jadi Kui Entertainment ini salah satu pelampiasan. Bener dong. Energi yang lebih kita curahin ke yang Setuju, positif. bener. Kenapa kita nggak bikin bareng sih, Vi? Benar. Akhirnya kita bikin Kui Entertainment. Kui Entertainment. Dan akhirnya Kui Entertainment yang tadinya kita bikin konten, ada Markicop, ada Lima, nanti ada program baru juga namanya Nantang. Itu keren banget, Vi. Nanti kita explore lagi. Sekarang berhubung kita juga di rumah aja, kita bisa apa sih? Gini, Ding, gue lagi nggak ada waktu bikin podcastan yang di Rans Entertainment karena ada Siap Bos. Ada Siap Bos. Siap Bos juga syutingnya jadinya di rumah lo Iya, kan? di rumah gue. Jadi suka nabrak, makanya udah deh selama ada Siap Bos ya udah gue jarang-jarang podcast. Jadinya di podcast. Kita ungkapkan, Kita geber. kita bikin ejakulasinya di sini. Nah, episode hari ini tayang di Rans khusus karena apa, nanti banyak misteri-misteri yang akan kita buka. Benar. Tapi lanjut nanti nontonnya di Kui Entertainment. Nah, keren kayak gitu. bersambung inilah kolaborasi yang gokil. Kolaborasi. Rans Entertainment Dengan Kui Kui. Entertainment Yes. dengan orang-orang di dalamnya gitu. Oke. Selain si Lemon sama si siapa? Si Midun, kan ada sosok Si Abrar. Abrar yang selalu tampil justru. Sebenarnya sih nggak penting-penting amat sih. Maksudnya nanti GR dia. Itu mah orang sebenarnya ya penting nggak penting lah sebenarnya. Tapi bisa dibilang dia motornya Rans juga kan? Iya sebenarnya bajai lah. Banyak. Nah sekarang kita panggilin aja si Abrar. Oke. Abrar kita ajak ngobrol-ngobrol. Jadi kira-kira kalau Abrar kerja di Kui Entertainment, mau diapain nih Kui Entertainment? Iya, kira-kira apa? Dan gue juga pengen nanya, Midun aja beli mobil cash. Iya bener. Abrar tuh beli apa? Gue kasih tahu ya. Abrar baru beli rumah. Gila. Dan Gila. Padahal kerjaannya cuma tidur main FIFA, Oke, kita panggilkan Abrar. Abrar Dahlan. Abrar the man. Thank you, Pak. Nih, Ketinggalan. nih, ini hebatnya Rans Entertainment. Syuting apapun siapapun bintangnya, ada product placement masuk. Nah, Itu yang harus lo ajarin ke Kui, bro, ke kita, bro. Ini hebatnya Raffi. Produk apapun bisa masuk ke dia. Jadi cuan. ini lu bawain yang ini bekas lu ya, bukan yang baru ya. Oke guys, tuh. Oke, ini udah ada Abrar. So misterius lu pakai begitu lu. Lu lagi jaga jarak. Bukan, Iya, dia. ini karena kita itu punya produk masker sendiri. Oh, tetep produk, bangke. Nah, masker. Ini kan masker emang buatan Rans Entertainment. Ini lo bikin sendiri? Iya, tim Oke, yang bikin. tim bikin. Tujuannya itu kita bikin masker supaya masker ini tuh akan kita jual. Hasil dari penjualannya nanti tuh kita full kita kasih semuanya ke orang yang membutuhkan. Oh, donasi. Iya, ini. Maskernya memang dijual, tapi 100% hasil penjualan dikasih. 100%. Gokil. Ini dia Raffi. Oke, benar enggak? Ini maskernya gimana? Coba tolong lo jelasin. Teman-teman tuh punya ide gimana caranya kita bisa nyumbang ke orang dan kita bisa membuat sesuatu gitu, Mas Gading. Nah, akhirnya tim Rans itu ya udahlah kita buat masker aja gitu. Masker dengan desain Rans dan kualitasnya yang bagus gitu kan. Dan ini bahannya
ya, jadi bisa dicuci, bisa dipakai berkali-kali ya. Bisa Oke. banget, dan ini bisa dimasukin Oh. tisu gitu. Oh, di dalamnya. oh, lu pakai juga, Vi? Ada juga. My enemy is giving up. Ya. Oh, berarti kita nggak boleh nyerah. Boleh. Iya. Kita harus tetap punya harapan. Karena pasti dengan harapan itu kita berpikir positif dan nanti sesuatu yang baik akan kembali ke kita. Benar. Betul. Ini masker memang dijual tapi hasilnya 100% akan disumbangkan. Gokil. Betul, 100% disumbangin buat yang lain. Oke. Gue nggak suka dengan kata menyerah. Iya dong. Iya. Kapan kita menyerah? Kalau kita sudah tidak bisa bernafas dan mati, baru itu kita menyerah untuk hidup kita. Raffi Ahmad. Iya. Nice. Oke guys, Quote of the day dari Raffi Ahmad. Jadi. Oke, sekarang ini ada Abrar. Gua mau pesan 14022. Oh. Ya kan? Bisa. Ya kan? Bisa. Ayam langsung satu paket dong, ya kan? bisa. Iya, Abis mau itu- ya? Boleh. Tim crispy apa tim original? Gue original. Original. Kalau crispy, tim Crispy. Gua ambil pesen. Tapi sambil pesan saya boleh makan. Makan dong. Saya boleh makan yang bikin enak dan bikin kenyang ya. Ini sekali gandum. Gandum. Gue banget. Kalau lu menggambarkan Rans Entertainment tuh kayak gimana sih maksudnya? Katakan banyak YouTuber yang mulai sebelum Raffi. Tapi Raffi bisa menjajakan kakinya di YouTube dan menjadi besar seperti sekarang gitu. Lu ngeliat Rans Entertainment kayak gimana sih? Rans Entertainment itu di awal memang bukan menjadi mainnya banget dari Arafi dan Bagigi sebenarnya. Salah satunya menyelamatkan orang-orang juga yang ada di dalamnya. Bener, tadinya mah gue bukan jadi mata Berarti pencaharian gue. emang karena lu mulia mempekerjakan orang menjadi gede gitu. Karena gue percaya Vi, makin banyak lu ngasih, makin banyak lu dapet. Bisa jadi itu juga. Tapi ya apapun tuh memang kalau sesuatu kita kulik itu bisa dapat. Kayak Abra kan tadinya dia nggak ngerti digital sebenarnya. Dia TV banget. Akhirnya ngerti banget sekarang. Sekarang bisa lah, dia udah cukup mengerti lah. Nah sekarang lu rumah baru. Iya, Midun kemarin bilang sama gua dia beli mobil Gila. cash karena Cash. mau pulang kampung, bukan mudik. Lu beli rumah Iya. Iya, alhamdulillah. dari Rans Entertainment. Jadi udah beli mobil Pajero baru lu. Gokil. Tahun pertama udah beli mobil waktu itu. Pertama beli mobil. Iya, beli mobil. Emang segitu gedenya gajinya di Rans Entertainment? Enggak, Midun lah paling gede lah. Midun paling gede, Bi? Gede. Enggak, sebenarnya jujur ya gue belak-belakan aja, bukan masalah gede gajinya, gede Iya. bonusnya kalau di Rans Entertainment. Oh iya benar, bonusnya karena lu bilang Iya, kan bener nggak? kalau Essence gede juga lo kadang-kadang suka bagi-bagi gitu kan. Gue masuk ke bagi-bagi karena ya buat gue kalau mereka bisa dapat rezeki gitu tambahan, mereka tuh kan Iyalah. akan bangga dan akan merasa memiliki gitu. Raffi nih gokil. Kalau di episode 1 kita udah tahu gaji buat karyawannya aja $1 miliar. Ya kan? Untuk kali banyak. Berarti kan si dapat sebulannya berapa? Iya dong, lu spend. Ibaratnya kalau misalnya lu beli mobil BMW, lu masih mikirin bensin kan tuh Rans goblok. Entertainment tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Kui Entertainment. Nah, tapi kita kan masih baru, makanya kita juga belajar dari Rans. Makanya ada kolaborasi Rans sama Jadi lu Go udah cash Entertainment. beli rumahnya cash. Iya, Cash lu beli rumahnya gila. Gokil, benar, Gokil nggak? Nggak, jadi ini- Gue aja nyicil di cash. sedikit Oh, ini aja, bingung. sedikit apa? Sedikit bukan- sombong. Sedikit apa? Sedikit apa nih? bukan apa Sedikit nambahin. ngasih tahu. Nah. Nambahin aja gitu. Maksudnya yang didapat samaran sih alhamdulillahnya gitu kan, dari gaji gitu kan, atau bonus alhamdulillahnya bagus gitu kan. Udah keliling dunia lagi dia. Keliling dunia juga, dan bonusnya juga sebenarnya kita sama, semuanya sama gitu. Bagi rata. Bagi rata. Paling kalau beda sekitar semuanya beda-beda 100 sampai 500 juta gitu per orang. Bos, denger gak bos? Bonusnya rata-rata beda, gue pikir beda ya 10%, bedanya 150 sampai 200 juta. Bonus loh bos. Kok 200 juta? Salah denger kali dia. Saya dengar 500. 200 sampai 500 juta bedanya paling. Anak setan. Ya, misalnya yang satu nih. Nggak salah gua memuja lu sebagai gubernur Andara. Enggak, tapi bukan dari Tapi- sebenarnya kan karena Iya. mereka kerjanya banyak. Gini, kalau di dunia digital kayak Kui Entertainment, kita sekarang Kui Entertainment misalnya seminggu berdua 3 kali. Someday kalau Kui Entertainment kita semakin kontennya banyak, sebulan kita bisa ngeluarin 100 konten. Iya. Itu kan pendapatnya lebih banyak. Lebih banyak. Bonus ke anak-anak pun. Jadi mereka gini, mereka udah tahu kan, oh kalau gua kerjanya Banyak, bonus ya. banyak bikin konten, banyak bikin sponsor, mereka bisa ngeliat utama banyak ya, kita juga berhak dong kasih mereka reward. Iya. Karena mereka Ini sampai nggak mau pulang. gokil loh ini, maksudnya. Mereka sampai nggak mau pulang, tidur di Ya, bela-belain di rumah lo ya. Sampai karena besok gue harus nyari iklan apa lagi. Gue apa begitu mereka supaya Iya, betul. tambahan pundi-pundinya semakin banyak. Misalnya kayak Nggak, gue kira ini berarti kan ini karyawan-karyawannya Rans ini adalah sultan-sultan di kampungnya mereka kan? Iya dong. gitu. Lah, bosnya itu
gubernur di Andara. Midun berarti Kan dia gubernur-guberneran Iya, sebenarnya nggak apa-apa gua. kita bikin. Jadi Midun tuh sultan di kampung kan? Jadi kampungnya. Lu di mana kampung lo? Enggak, gue di Jakarta. Ya, di mana rumah lo? Di, Pondok Kopi. Di Pondok Kopi dia sultan, bro. Lumayan lah. Kan kita tahu dunia entertain itu media itu besar. Ada TV, ada portal dan Semua lain-lain. banyak, ya. Dunia digital ini yang YouTube dan teman-teman Instagram, kalau kalian bisa mengelolanya dengan benar, itu bisa menjadi sesuatu yang besar juga. Jadi maksud dari pembicaraan kita tuh itu. Jangan melihat sesuatu yang kecil lu lihat kecil. Nah. Justru lu lihat sesuatu yang kecil gimana caranya menjadi besar. Besar. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang besar, siapa tahu di dalamnya kecil. Sesuatu yang kecil belum tentu di dalamnya kecil, bisa ternyata menjadi besar gitu. Gokil. Jadi Ini kalau- Rans ke depannya ada apa? Sebenarnya kita ada Rans Carnival. Rans Karnival cuman harus pending nggak postpone karena Kita COVID-19. muter Indonesia, kita bikin theme park temporary yang isinya beraneka ragam buat family, tempat buat happy. Tapi terpending karena COVID. Ada insya Allah nanti ada animasi. Ada apalagi ya movie nanti selanjutnya ya banyak sih sebenarnya plan Lu, kita. lu ngelihat Rans Entertainment 5 tahun ke depan bakal jadi apa? Bakal jadi gedung. Goks. Ya, rencana. Kan selama ini maksudnya gini, ibaratnya Rans Entertainment tuh media digital atau apa, rumahan lah masih kerjanya ya, walaupun Raffi beli rumahnya 8 kafling, tapi kan Enggak lah. 7 lebih 1. ya jadi karena berhubung tetangga pada ada yang protes ya, mobilnya parkir di depan, dia beli 2 kapling buat parkir mobil doang. Ya ibaratnya mas sekarang masih productionnya di rumah Raffi, walaupun memang ya kita tahu rumahnya gubernur ya gede banget. Nanti lo akan bikin gedung sendiri, Vi? Kantor sendiri? Pengennya sih gitu, kita ada rencananya pengen bikin gitu. Tapi ini ada salah satu tokoh. Kalau gue sebut sih semua orang pada tahu. Pokoknya salah satu tokoh orang penting, dia mau dia ibaratnya jadi join jadi investor Rans, dibikin jadi bener-bener sampai gitu. Nanti deh namanya gue belum bisa mention sih. Nggak, Tunggu waktu. namanya mungkin ya dimention nanti, tapi lo kenalin sama gue biar dia bisa injek juga ke. Loh, kalau kue kan namanya Nggak perlu ya? Oh, kalau kue mah udah nggak perlu sebenarnya. Kue Lo nanti tau kan investor nanti kita? akan kasih tahu investornya kue entertainment. Nggak usah dikasih tahu. Kenapa Raffi Ahmad dan Gading Martin berani bergabung? Ada orang di belakangnya. Iya, kalau orang entertainment kan ya ibaratnya dari kecil memang harus. Tapi gini, sebenarnya investor itu dalam sebuah company itu dibutuhkan karena sebesar media-media besar pun semua itu ada investor. Pasti ada ya. Semuanya kan rencananya itu pengen go public, IPO dan lain-lain. Nah sebenarnya kayak Rans Entertainment, mimpi kita juga pengen ke sana. Iya. Gimana caranya? Gua nggak tahu, tapi kita coba cari. Nah kalau lu lihat Kui Entertainment harusnya menurut lu gimana? Iya. Coba gue pengen tanya sama lu deh. Lu jadi sok pinter aja, nggak apa-apa. Anggap kita orang-orang bodoh berdua. Coba gue pengen denger. Enggak, soalnya kalau Rans itu punya gedung, kalau Kui itu punya mall Tower nanti. Oh punya tower dan Lebih besar lagi. Yang gue dengar di selentingan kabar bahwa investor Eko itu gila-gilaan, soalnya nggak cuma dari duit doang, tapi dari otaknya pinter-pinter semua. Jadi gue rasa ya kalau Rans Entertainment investornya kan lebih banyak ke A aja nih. Kalau Kui investornya udah keren-keren gitu, budgetnya gede juga, terus orangnya pinter-pinter juga. Ya pasti kan Rans Entertainment ya nggak apa-apa gitu, agak kalah dari kalau segi Kui investornya uangnya dikeluarin, Jakarta banjir pakai uangnya. Amin. Ya, tapi harapannya Rans Entertainment meskipun investornya belum gede-gede banget gitu kan, orangnya juga belum pinter. Ya gue memang nggak sekaya itu berarti, tapi gue bisa. Nggak, Kita ngedevelop kita semuanya dari kecil. justru itu maksudnya itu. Inilah yang menurut gua gitu, ilmu bisa belajar dari mana aja. Walaupun kita misalnya kita di belakang kita ada orang besar, tapi kita belajar sama Raffi gitu. Raffi dan kebetulan Raffi tidak pelit ilmu. Nah, makanya Raffi bergabung di Kui juga, kita tarik. Invest yang paling termahal itu sebenarnya bukan uangnya, Apa tuh? tapi kemauannya. Benar. Kalau misalnya anggaplah 1000 konglomerat misalnya membuat satu company misalnya nih, tapi kalau di dalamnya mereka memang bukan passionnya, Nggak passion di situ, cuma belum tentu jalan. taruh duit aja gitu, belum tentu jalan. Ya? Tapi kalau ada satu orang yang memang benar-benar dia mengerti dan paham, ya ibaratnya nggak pakai konglomerat, tapi meskipun jalan ini akan jalan. Nah menurut gue Kui Entertainment sama Rans Entertainment kalau digabungin berkolaborasi akan jadi sesuatu. Amin.
amin. Jadi menurut lu Kui Entertainment lu udah lihat dong, ada beberapa dong. Menurut lu gimana kontennya? Gue lihat kontennya bagus-bagus. Jadi bahkan setelah gue lihat awal-awal kemunculan Rans Entertainment dengan awal-awal kemunculannya Kui itu memang secara konten Kui itu lebih oke. Di awal ya. Tapi kalau di sini-sininya ya emang Rans Entertainment mohon maaf lebih Asik. bukan bermaksud sombong, tapi sekarang coba lihat aja, ada nggak satu channel yang acara live sahur segala sistemnya ada semua Semua sistemnya dikerjain ada. sama Raffi, semua. Standar broadcast semua, kamera yang dipakai standar Meskipun broadcast. audio ada yang masih Ya, masih itu gemar, teknis lah. teknis Maksudnya masih dalam belajar. acara live sebesar TV itu masih mengalami kendala teknis kadang-kadang. Masih. Kalau ini kan memang acara live rumahan di mana ada kita punya kamera-kamera yang standar broadcast, audionya juga standar broadcast. Mungkin kemarin kan agak-agak ini dikit penyesuaian, hanya dibangun dalam waktu 1 hari aja untuk ciptain live kayak gitu. Lu bayangin aja kalau Rans Entertainment, kalau sekarang kan udah lumayan dibilang oke lah. Udah bisa beli mobil kalau Kui Entertainment, bisa beli rumah mobil kalau Kui Entertainment sukses. Wah, semuanya yang kerja bisa beli rumahnya 10. Amin. Semua. Kebetulan ini yang kerja di Kui Entertainment pada belum kawin aja dulu. Iya, kawin aja. Iya, lumayan ini tabungan buat pada kawin, Bi. Nah, Makan biar sampai agak lebih Iya, Bi, kenyang. biar nggak. Lu kan hari ini mau Facebook sampai pagi biar kuat. pasti. Nah, kita mau kasih tahu nih ke kalian semua. Siapa Orang, yang ada di balik Kui Entertainment lagi? iya. Sebenarnya memang kan kalau dari kemarin gue diwawancara juga dengan beberapa media. Siapa aja sih orang di balik Kui? Nah, ini kita mau kenalin. Oke. Siapa sih di belakang Kui? Ada satu orang lagi sebenarnya, Bi. Oke. Ya. Ciri-cirinya adalah Saya bentar dulu mau ngerjain live. Buat nanti subuh ya. Buat live, suka. Sukses Abrar. Thank you banget Abrar. Lagunya bagus nih. Saya bawa ya. Sikat. Bawa produk yang lain. udah habis. Ini Oh. Mantap. Thank you Abrar. Gokil. Ini mungkin masih saudaraan sama Abrar. Oh ya? Oke, kalau kalian pengen tahu lanjutannya, nonton di Kui Entertainment. Nah, jadi ini keren nih. Ini sebenarnya keren nih. Kolaborasi episode 1 di Rans Entertainment. Lanjut ke Kui Entertainment. Episode 2 di Kui Entertainment. Iya. Siapa dia? Tunggu. Di Kui Entertainment. Bos Kui! Thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, like, komen,